Muslim yang harus tampil menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna ana tidak mengutus ente, aku tidak mengutusmu kecuali hanya untuk menaburkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Karramna bani Adam, yang dimuliakan bukan hanya Muslim, Bani Adam semuanya. Menerapkan satu sistem santren spirit but modern system. Sesungguhnya ungkapan ini pernah juga diungkapkan oleh Syekh Imam Zarkasi Al-Ghantari, namun tidak terlalu sering, sesekali dan tidak pernah diterangkan. Nah, dari situ santren spirit but modern system mulai digagas. Seperti apa bentuknya? Saudara-saudara, dari sinilah, karena kita itu memiliki satu konsep besar yang tertuang di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang hari ini diterjemahkan oleh orang Islamlah yang rahmatan lil alamin, bukan manusianya. Maka memang Islam rahmatan lil alamin, manusianya belum rahmatan lil alamin. Dari sinilah tumbuh pemikiran bagaimana caranya supaya orang Muslim mampu rahmatan lil alamin. Bukan Islam, Muslim yang harus tampil menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna ana tidak mengutus ente, aku tidak mengutusmu kecuali hanya untuk menaburkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Bukan kepentingan Muslim sahaja. Rahmatan lil alamin. Apapun isinya alam semesta ini. Karena kita sudah dibekali, laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Inilah yang harus ditebarkan rahmat. Di bumi harus ditebarkan rahmat, di laut harus ditebarkan rahmat, di rezeki yang dicari harus ada rahmat, keberkatan untuk umat manusia. Karramna bani Adam, yang dimuliakan bukan hanya Muslim, Bani Adam semuanya. Dan kita yang punya pesan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita harus punya jiwa seperti itu. Jangan mainstream kita ini Muslim sahaja. Kita duduk di Indonesia juga jangan bilang Muslim sahaja. Isinya bangsa Indonesia itu dari Merauke sampai ke Sabang, berjajar pulau-pulau, dan isinya sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Pulaunya saja bisa bersambung, manusianya kalau masih mengkotak-kotakkan diri dengan agama is nonsense. Bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana caranya ini? Maka gagasan mendirikan pesantren.
Dibentuklah Yayasan Pesantren Indonesia. Ketika itu belum ada LKM. Kemudian Yayasan Pesantren Indonesia ini kemudian di dalam rahim LKM, Lembaga Kesejahteraan Masjid, yang bagaimana? Masjid Rahmatan lil Alamin. Tempat sujudnya orang Muslim yang mampu menjadi rahmatan lil alamin. Membawai atau merangkul atau merangkum atau menggendong semua kegiatan yang dilakukan di dalam kampus ini. Termasuk YPI. Atau satu di antaranya YPI. Berdirilah. Bagaimana cita-cita rahmatan lil alamin ini bisa masuk ke dalam individu para peserta didik? Maka kita membangun satu sistem alamin, global. Maka pendidikannya harus global education. Apa global education itu? Artinya dididikkan di sini. Cara pikir. Global education dalam cara pikir. Maka kita namakan global thinking. At-tafkir al-alami. International thinking. Cara pikir yang internasional, cara pikir yang global. Belum datang globalisasi, kita sudah menerapkan global thinking. At-tafkir al-alami. Mengapa? Mengemban tugas rahmatan lil alamin. Bukan mengemban tugas hanya untuk lokal. Mengapa? Penduduk manusia ini ada di seluruh dunia. Seperti pembukaan tadi, wa ma arsal walaqad karramna bani Adam tadi. Amalnahum fil barri, bumi, wal bahri, laut. Global thinking. Bagaimana cara global thinking itu? Pemikiran kita ini jangan dikotak-kotakkan ansih untuk berpikir hanya pesantrennya, kabupatennya, provinsinya, negaranya. Harus berpikir di sana banyak manusia yang mempunyai syi'ib dan kabilah-kabilah agar bisa ta'aruf, saling introduction, saling ta'aruf. Man anta? Ana sya'ab Indonesia. Man anta? Ana sya'ab Misri. Man anta? Ana sya'ab Israeli. Ta'aruf. Kalau kita sudah mampu ta'aruf, semuanya no problema, enteng, gampang. Karena apa? Ada ta'aruf. Kita kenal dia, dia kenal kita. Baik kenal secara fisik, kenal secara pemikiran. Inilah yang digagas global thinking. Inilah pesantren yang kita gagas. Pesantren spirit but modern system. Ini modern systemnya. Tidak cukup dengan global thinking. Ada solidaritas. Global solidarity. At-takaful al-alami. International solidarity. Mewujudkan solidaritas. Ikut merasa sedih kalau Palestina dihancurkan orang. Ikut merasa sedih kalau Palestina dikutuk banyak orang.
Maka kalau kita sudah at-takaful al-alami, global solidarity, maka kita akan mampu ta'aruf antar dua negara yang silih tidak saling memahami itu. Contoh yang konkret saja adalah Israel dan Palestina. Jangan ada yang diinjek dan satu diangkat, dua-duanya taruh di depan, kita pilah. Global solidarity, at-takaful al-alami, itu cita-cita kedua. Cita-cita ketiga atau dasar ketiga supaya jadi rahmatan lil alamin itu ada global setting. Ada tatanan yang global. Ada al-wadu' al-alami. Global setting. Tatanan yang internasional. Bukan kita meninggalkan adat sopan santun kita, bukan. Atau kebudayaan kita, bukan. Setting di sini, nah, cara-cara yang kita lakukan ini satu di antara global setting. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerasaran dan sebagainya, itu dengan tertib. Seperti ini global setting. Bertentangankah? Coba baca Al-Quran. Orang yang mukmin itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, ngadeg lan lungguh, bukan deprok. Duduk itu ada maq'ad karena qiyaman wa qu'udan alal maq'adi. Ini cara di masjid. Memang kenapa kalau masjid seperti ini? Qiyaman boleh, qu'udan boleh, wasujudan wajulusan pakai sajadah. Satu di antara bentuk global setting itu ya kaya mengkene iki. Kados mengkaten, kaya mengkonon kata orang kenen. Nah, begitu. Jadi ada tiga ya. Syarat menjadi rahmatan lil alamin itu satu global. Ayo ikuti global. Ikuti global dulu seperti zikir. Global thinking. At-tafkir al-alami. The second global solidarity. At-takaful al-alami. The third global setting. Al-wadu' al-alami. Itu yang mesti ditempuh untuk menjadi pesantren spirit but modern system dan untuk mengemban rahmatan lil alamin.